Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Ramadan dengan NIM 122 091 930 46. Saya berasal dari Universitas Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris IPS kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang lahirnya sosiologi. Anda tahu asal mula sosiologi itu apa? Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan oleh sosok pertama kali, yaitu ilmuwan Perancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1842. Sehingga Auguste Comte sekarang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang berasal dari kata socius dalam bahasa Latin dan logos dalam bahasa Yunani. Socius memiliki arti bernama bersama orang lain atau tema, sedangkan logos artinya studi atau ilmu pengetahuan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam suatu kelompok serta hasil yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, tentunya sosiologi tidak lahir begitu saja, melainkan juga ada sejarah panjang yang menjadi latar belakang dari lahirnya ilmu sosiologi. Sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan yang turut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Munculnya sosiologi tentu tidak pernah lepas dari tokoh-tokoh filsafat seperti Plato. Dari perkembangan dari sejarah sosiologi pastinya ada peristiwa besar yang melatar belakanginya. Untuk yang pertama, sejarah awal berkembangnya sosiologi. Sosiologi muncul dan berkembang dari gejolak sosial sejak terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Adanya revolusi tersebut mengakibatkan munculnya fenomena eksploitasi pekerja anak-anak, urbanisasi, demokratis, dan lainnya. Karena adanya persoalan perubahan-perubahan yang terjadi tidak mampu terjawab oleh tradisi lama, maka dicarilah sebuah metode ilmiah untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Kemudian dari situlah lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, sejarah perkembangan sosiologi di Eropa pada abad ke-19. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa disebabkan oleh terjadinya konflik yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat. Dari situlah Auguste Comte membuat instrumen penelitian mengenai masyarakat yang perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dengan penelitian sosial yang berdasarkan pada metode ilmiah, maka lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tepatnya pada abad 19 dengan pendiri dan pemberi nama adalah Auguste Comte. Setelah itu pasti ada tokoh-tokoh sosiologi yang turut mengembangkan ilmu sosiologi tersebut. Banyak tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam ilmu sosiologi. Yang pertama adalah Auguste Comte. Dalam pemikiran Auguste Comte tertuang dalam sebuah karyanya yang berjudul Rose de Philosophie Positive,
yang berisi tentang hukum kemajuan manusia atau hukum 3 tahap perkembangan intelektual. Comte menyebutkan bahwa sejarah pemikiran manusia melewati 3 tahap yang mendaki, yaitu teologi, metafisika, dan positif. Yang pertama, tahap teologis merupakan manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan merujuk kepada hal-hal adikodrati. Pada tahap ini, bentuk kepercayaan masyarakat primitif berupa kepercayaan kepada roh-roh maupun dewa-dewa yang mengontrol semua gejala alam. Yang kedua, metafisik. Metafisik merupakan manusia memahami gejala di sekitarnya dengan mengacu kekuatan-kekuatan metafisik, yaitu hal-hal yang berada di luar jangkauan akal budi manusia atau hal-hal abstrak. Yang ketiga, positif merupakan tahap yang paling tinggi. Penjelasan alam sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Di tahap ini, manusia mulai mencari dan menemukan hubungan yang seragam dalam gejala atau fenomena yang ada di sekitarnya. Tokoh yang kedua yaitu Emile Durkheim. Dalam bukunya tentang The Division Labour in Society pada tahun 1893, ia mengungkapkan bahwa bidang industri modern yang menggunakan mesin, modal, dan tenaga kerja telah mengakibatkan munculnya pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan pekerjaan yang semakin terperinci. Tidak hanya di bidang pertanian, pembagian kerja tersebut juga terjadi di sektor perdagangan, politik, hukum, kesenian, dan keluarga. Tujuan kajian itu adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan memahami fungsi pembagian kerja tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog yang berasal dari Jerman, banyak memberikan perhatian kepada manusia yang bertindak. Dikatakannya bahwa kesatuan dari kehidupan manusia itu adalah tindakan sosial. Tindakan pada pikiran dan kemauan manusia itu sendiri yang seharusnya digunakan untuk memahami dan menjelaskan kehidupan masyarakat adalah diri manusia dan tipe-tipe perilaku sosial. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, sosiologi akan menjadi ilmu yang mempelajari tentang pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial. Weber juga berbicara tentang tindakan rasional. Menurut dia, tindakan rasional itu dikategorikan menjadi 4, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Tokoh yang keempat yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, terhadap ilmu sosiologi terletak pada teori kelas. Dalam melihat dunia, Marx berpendapat bahwa sejarah umat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurutnya, perkembangan pembagian kerja dan kapitalisme menumbuhkan 2 kelas yang berbeda. Kelas pertama yaitu kelas bourgeois, yang artinya mereka menguasai alat produksi dan mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki alat produksi. Mereka yang tidak memiliki alat produksi hanya memiliki tenaga fisik dan dieksploitasi adalah kelas proletar. Menurut Marx, suatu saat nanti kelas proletar akan menyadari kepentingan bersama mereka, lalu memberontak.
terjadi konflik antar kelas atau disebut dengan perjuangan kelas. Dalam konflik tersebut, borjuis akan mengalami kekalahan. Setelah meraih kemenangan dalam perjuangannya, proletariat diramalkan akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Oleh sementara kalangan pendekatan sosiologis Marx disebut sebagai pendekatan konflik. Yang kelima yaitu tokoh Herbert Spencer yang merupakan sosiolog yang berasal dari negara Inggris. Nah, perhatian sosiolog Spencer adalah melacak atau menumbuhkan proses evolusi sosial melalui masyarakat secara historis dan sosiologis. Spencer memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan dan perkembangan yang utuh, dengan hubungan-hubungan fungsional dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini, Spencer merupakan seorang pelopor dan pemaham fungsional kulturalis kontemporer. Proses evolusi masyarakat berasal dari perorangan bergabung menjadi keluarga, keluarga bergabung menjadi kelompok, kelompok bergabung menjadi desa, desa menjadi kota, kota menjadi negara, negara menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Dalam bukunya yang berjudul First Principle pada tahun 1862, ia mengatakan bahwa kita harus bertitik tolak dalam The Law of the Presence of Force, yaitu prinsip ketahanan kekuatan, yang artinya siapa yang kuat dialah yang menang dalam masyarakat. Teori Spencer mengenai evolusi masyarakat merupakan dari teori yang lebih umum mengenai teori evolusi seluruh jagat raya. Sekian